Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, senantiasa kita menghiasi ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan-lisan kita dengan memperbanyak pujian serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu banyak kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jiwa dan raga kita. Dan di antara nikmat yang hingga saat ini kita rasakan masih Allah perkenankan kita untuk berada di dalamnya ialah nikmat menapaki jalan ilmu. Jalan yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-ilmu agama, maka dengan sebab itu Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Maka senantiasa kita bersyukur karena begitu banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala halangi dari ilmu. Allah tidak berikan kepadanya taufik. Banyak di antara mereka yang memilih berpaling. Dan satu hal yang harus benar-benar kita hadirkan agar semakin besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita sehingga lebih bersyukur kita kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, Allah akan pahamkan ia terhadap agamanya. Mafhum dari hadis ini, barang siapa yang Allah tidak berikan taufik untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki atasnya kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal terpenting yang harus kita lakukan setelah rasa syukur kita ialah menjaga keikhlasan niat kita di dalam menuntut ilmu dan di dalam segenap ibadah kita yang lain. Ummahat dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji dan mempelajari firman-Nya, yang mana tidak ada satu ilmu pun yang lebih utama daripada ilmu mempelajari makna dan kandungan Al-Quran, yang mana yaitu Al-Quran merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tafsir suratil A'la, dan insyaallah taala kita akan masuk ke surat ke-88 di dalam tartib mushaf, yaitu suratul Ghashiyah, ya, surat Makkiyah yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, yang bilangan ayatnya ada 26 ayat. Dan penamaan Al-Ghashiyah sendiri itu penamaan yang diambil daripada penggalan kata di ayat yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini.
Taib suratul Ghasyiyah, tema utama atau kandungan utama daripada surat Al-Ghasyiyah ialah turakkizu ala tadhkirin nufusi bimasyahidil qudratil ilahiyati fil adzabi wan na'im wa dalail dzalika fil ayatil hadirah litamtali an-nufusu raghbatan wa rahbah. Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita melalui surat ini, ya, dengan menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari segi siksa dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta yang semua kita menyaksikannya dan tidak ada satupun yang bisa mengelak darinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar hati kita dipenuhi oleh raghbah dan rahbah, dipenuhi oleh harapan akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut atas ancaman, atas hukuman, atas siksa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi di dalam ayat ini Allah akan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang memilih jalan berpaling dari agama Allah. Allah juga menyebutkan tanda-tanda kuasa Allah kauniyah di alam semesta yang semua kita menyaksikannya, dan semestinya kalau kita sedikit saja memikirkan dan merenunginya, maka kita akan terbelalak, terkagum-kagum. Tujuannya apa? Agar hati kita dipenuhi oleh rasa harap kita dan juga rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan secara langsung adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kaidah di dalam ilmu tafsir, ya, khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab untuk umat beliau, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan kekhususan beliau. Maka semua ayat yang Allah tujukan secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku bagi kita segenap umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut hanya berlaku untuk beliau dan tidak berlaku untuk umatnya. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah? Ya. Al-Ghasyiyah di sini adalah nama lain daripada hari kiamat. Mengapa dinamakan hari kiamat? Karena fenomena tersebut benar-benar mengambil semua perhatian manusia, saking dahsyatnya kejadian-kejadian di hari kiamat. Jadi membuat orang itu kehilangan kesadaran, membuat orang itu betul-betul tidak bisa lagi memikirkan yang lain. Ghasya yaghsha artinya dalam bahasa Arab ialah menutupi. Jadi maksudnya hari yang menutupi artinya orang lain tidak bisa, manusia pada saat itu tidak bisa fokus memikirkan yang lain, tidak akan memikirkan yang lain. Ya, mereka hanya akan memikirkan fenomena-fenomena dahsyat yang mereka saksikan terjadi pada hari tersebut. Oleh karena itu dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya. Yang mana manusia pada hari itu wajah-wajah mereka tertunduk hina, rendah. Yang dimaksud dengan wajah di sini secara khusus ialah wajah orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Orang-orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka di hari kiamat, mereka akan berdiri dengan wajah terhina, tertunduk, penuh dengan penyesalan atas apa yang pernah mereka lalaikan dan mereka sia-siakan semasa hidup mereka di dunia ini. Jadi sekali lagi, yang wajahnya tertunduk dan hina pada hari itu adalah
wajah orang-orang yang syaqi, ya. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amilatun nasibah, ya. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang lelah, capek, ya. Kenapa mereka capek? Karena mereka terbelenggu dengan rantai-rantai, dengan kekangan-kekangan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Jadi mereka dalam keadaan terkekang, mereka dalam keadaan terbelenggu, terikat mereka dengan rantai-rantai yang menjadikan mereka itu merasakan penyesalan yang luar biasa. Ini salah satu tafsirannya. Di dalam tafsiran para ulama yang lain, yang dimaksud dengan amilatun nasibah, mereka yang berlelah-lelah beramal, namun mereka tidak mendapatkan pahala daripada amalan mereka. Justru yang mereka dapatkan adalah yang sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukilkan sebuah asar daripada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkait dengan ayat ini, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang yang tidak memperhatikan kualitas amalan mereka. Mereka beramal tetapi amalan mereka tidak diterima, baik karena tidak ikhlas di dalam beramal maupun karena amalan tersebut tidak pernah dicontohkan atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang beramal namun belum tentu amalannya akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada porsi yang dia dapatkan dari amalan tersebut melainkan rasa lelah semata. Amilah, dia beramal, nasibah, dia lelah di dalam amalannya. Kenapa dikatakan dia lelah? Karena ternyata tidak ada kebaikan yang dia lakukan, amalannya tidak diterima. Dan kita semua mengetahui syarat diterimanya amalan seseorang yang pertama adalah keislaman pelaku amalan, sehingga orang kafir semuanya termasuk di dalam ayat ini. Karena tidak akan ada satupun amalan mereka yang diterima karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada di antara mereka, ya, atau ada di antara manusia yang beriman, memeluk agama Islam, namun mereka tidak memperhatikan dua syarat diterimanya amalan setelah keislaman. Mereka lakukan tidak atas dasar keikhlasan. Kalaupun mereka ikhlas, mereka tidak memastikan, tidak memperhatikan apakah amalan tadi disyariatkan atau tidak di dalam agama Islam. Maka ayat ini juga menjadi teguran dan peringatan yang keras kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan amalan kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, yang sekedar beramal banyak amalan kita secara kuantitas, akan tetapi di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal dan kami jadikan debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Sekali lagi karena syarat diterimanya amal tidak terrealisasi pada amalan orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tasla naran hamiyah. Selain mereka lelah beramal di dunia, mereka mendapatkan rasa lelah yang tidak sedikit. Di akhirat mereka dikumpulkan dalam keadaan terbelenggu, terikat, dibebankan dengan rantai-rantai yang berat di atas pundak-pundak mereka. Tidak sebatas itu yang mereka peroleh. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, yang mana mereka tidak akan pernah sanggup, mereka tidak akan pernah mampu untuk mengemban atau menanggung rasa panas daripada siksa neraka tersebut. Sudah capek, dikumpulkan dalam keadaan hina, dan ia ditambah dimasukkan ke dalam api neraka wal'iyadzubillah. Maka hendaklah kita perhatikan amalan kita. Taib. Tusqa min ainin aniyah, ay tusqa min ainin syadidatil harar, syadidati hararatil ma. Dan ia akan diberikan minum dari air yang mendidih.
Air yang teramat sangat panas. Pertanyaannya ummahat dan akhwat sekalian, apakah orang yang sedang berada di dalam dahaga yang luar biasa karena beratnya siksa, secara mereka berada di dalam api, apakah akan hilang dahaga mereka ketika mereka diberikan minum dari air yang mendidih? Apakah air tersebut akan menghilangkan dahaga mereka? Jawabannya tidak. Justru ini akan menjadikan siksa yang mereka terima tidak sebatas dari luar mereka, akan tetapi juga dari dalam tubuh mereka. Ya, jadi mereka akan diberikan minum dari air yang mendidih. Ya, dan sekali lagi ini bukan bentuk keringanan, akan tetapi ini merupakan bentuk tambahan siksa dan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun yataghadzawna bihi illa min akhbathit ta'am wa antanihi min nabatin yusamma asy-shibriq idza yabisa yasiru masmuman. Ya, tidak ada yang mereka makan di dalam neraka tersebut melainkan sebuah makanan yang benar-benar keji dan menjijikkan, ya, yaitu tanaman yang memiliki nama syibrik. Tanaman ini, ya, ketika kering dia memiliki sifat beracun. Jadi sekali lagi, makanan ini adalah makanan bukan bentuk keringanan. Sekali lagi ini timpaan azab, ya. Tambahan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka setelah mereka diberikan minum dari air yang mendidih, mereka diberikan makanan dari tanaman yang jika tanaman itu mengering, maka tanaman ini beracun, dan tanaman ini sendiri itu berduri yang ketika mereka telan maka itu menyobek kerongkongan dan juga rongga tubuh mereka. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang berkata, oh enggak masalah, ya, di neraka kita dapat makan, di neraka kita dapat minum. Ini kita katakan pemahaman yang keliru. Karena makanan dan minuman yang Allah berikan kepada penduduk neraka bukan dalam rangka meringankan siksa mereka. Justru makanan dan minuman tersebut sejatinya merupakan bentuk siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Baik. La yusminu wa la yugni min ju'. Ya, apa yang mereka dapatkan dari makanan dan minuman tersebut tidak menggemukkan dan tidak sedikit pun mengurangi rasa lapar mereka. Jadi bayangkan di dalam siksa yang pedih mereka tidak diberikan makan dan minuman, melainkan apa yang menambah rasa sakit dan rasa pedih untuk mereka. Jangankan menjadi gemuk, justru yang mereka peroleh tersebut adalah penderitaan di atas penderitaan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ini bagian pertama daripada surat ini menjelaskan siksa atau azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi la yusmin, tidak memberikan manfaat, artinya tidak memberikan pengaruh dari segi yang terlihat, ya. Karena kegemukan itu merupakan sesuatu yang terlihat secara fisik. La yusmin, makanan itu tidak merubah fisik mereka, tidak menjadikan mereka mendapatkan kenikmatan secara lahiriah. Wala yugni min ju', tidak juga mewakili mereka dari sisi yang batiniyah, yang tidak terlihat, ya. Jadi dari luar tidak ada tanda-tanda mereka mendapatkan keringanan, dan dari dalam pun mereka tidak pernah merasakan keringanan tersebut. Jadi benar-benar siksa di atas siksa yang Allah timpakan. Ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa fenomena yang akan terjadi di hari kiamat kelak yang menggambarkan keadaan orang-orang yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang berpaling daripada ajaran agama Allah,
Allah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang mengabdikan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujuhu yauma idzin na'imah, ya. Wajah-wajah yang pada hari itu berbahagia karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Terpancar dari wajah mereka kebahagiaan, terpancar dari wajah mereka cahaya dan sinar. Ya, sebagaimana kita di dunia, ya. Kita bisa membedakan mana orang yang wajahnya kusam, memendam begitu banyak masalah, memikirkan sekian banyak perkara, dengan wajah orang yang baru saja diberikan kenikmatan, ya, bagaimana sumringahnya ia senyum, bagaimana wajahnya yang berbinar bercahaya. Dan itu akan terjadi dengan perbedaan yang lebih signifikan lagi di akhirat kelak, ya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana cara kita mengetahui, di dunia kita bisa melihat, dan di akhirat kelak perbedaan tersebut akan semakin terlihat dan semakin tampak. Jadi orang-orang yang beriman, ya, mereka akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan dan keimanan mereka semasa hidup mereka di dunia ini, yang mana kenikmatan tersebut terlihat dan terpancar melalui rona wajah mereka. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, ya. Mereka itu ridha dengan apa yang telah mereka perbuat. Mereka benar-benar berbangga dan berbahagia bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan kaki-kaki mereka di atas keimanan, di atas amalan salih, yang akhirnya dengan keimanan dan amalan salih tersebut mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan di hari kiamat kelak. Mereka ridha dengan apa yang Allah tetapkan bagi mereka. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, yang mana tidak akan pernah terdengar di dalam surga itu ucapan-ucapan batil dan juga ucapan-ucapan yang sia-sia. Jadi jangankan yang haram, yang sia-sia, tak berfaedah, tak bermanfaat, itu tidak akan terdengar di dalam surga. Ya, jadi hanya al-kalimatut thayyibah, hanya ucapan-ucapan yang baik saja, hanya syukur, ya, pujian rasa syukur. Salam di antara penghuni surga, hanya itu yang akan terdengar di dalam surga kelak. Tidak ada ucapan yang sifatnya batil, yang sia-sia, yang haram, itu tidak akan terdengar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, fiha 'ainun jariyah, di dalamnya terdapat mata air atau sungai yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, ada dipan-dipan atau ranjang-ranjang yang tersusun. Ya, silahkan dipikirkan, silahkan dihadirkan gambaran atau fenomena yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan terkait dengan kenikmatan Allah di dalam surga. Namun ketahuilah, sepandai apapun kita berimajinasi dan merangkai hayal kita, sejatinya keindahan surga jauh sekali mengungguli keindahan yang berhasil kita rangkai tersebut. Wa akwabun mawdu'ah, ya, dan gelas-gelas yang sudah terletak, ya, sudah dipersiapkan untuk para penghuni surga. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang sudah tersusun rapi. Wa zarabiyyu mabthusah, dan ada permadani-permadani yang sudah terhampar, ya. Dan ini semua gambaran tentang kenikmatan yang akan didapatkan, nyamannya keadaan orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita bandingkan dengan penggambaran yang sebelumnya Allah sebutkan terkait dengan orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Yang di dalam surga mereka akan hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kenikmatan. Allah persiapkan bagi mereka apa saja yang mereka inginkan. Di dalam surga ada sungai yang mengalir. Ketika mereka hendak minum, ya,
kemudian gelas-gelasnya sudah terhampar. Bahkan ada pelayan-pelayan dari kalangan anak-anak yang mereka tidak pernah tua yang siap menyuguhkan kepada mereka minuman. Ketika mereka hendak memakan buah-buahan, maka pohon buah-buahan tersebut akan mendekat sehingga mereka mudah untuk memetiknya. Kemudian mereka disiapkan dipan-dipan yang mereka saling memandang dan saling berbincang di atasnya. Disiapkan bagi mereka hamparan permadani, disiapkan bagi mereka bantal untuk mereka bersandar. Kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya, yang sangat jauh perbandingannya dengan fenomena yang Allah sebutkan terkait dengan azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang berpaling daripada agama Allah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan perbandingan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Allah tundukkan, Allah jinakkan unta bagi mereka. Kenapa unta secara khusus yang disebutkan? Karena sungguh di dalam diri unta ini banyak sekali tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Unta salah satu hewan yang tidak akan pernah tersesat ketika melakukan suatu perjalanan. Dia tidak akan pernah melupakan jalan yang pernah dia tempuh. Ketika dia pergi, maka ketika dia kembali dia akan ingat jalan mana yang telah dia tempuh. Kemudian unta, hewan yang luar biasa, sebelum berangkat kasih dia minum, maka sepanjang perjalanan dia tidak membutuhkan air lagi karena dia memiliki kantung penyimpanan air di dalam tubuhnya. Yang bahkan orang-orang terdahulu ketika merasa haus dan tidak lagi mampu untuk menahan rasa haus mereka, mereka akan membelah perut unta mereka untuk mengambil air yang tersimpan di dalam perut unta dalam keadaan masih bersih. Ya. Hewan yang tahan sekali untuk menempuh perjalanan di tengah, bayangkan sudah pasir, panas, tidak ada sedikit pun naungan, tidak ada. Bukan jalan yang kalau kita injak itu enggak. Ya, tahulah berjalan di pasir seperti apa. Itu kuat. Beribu-ribu mil dilakukan itu kuat. Makanya Allah sebutkan secara khusus, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta? Dan ini masuk kepada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Tidakkah mereka melihat ke langit bagaimana langit itu terangkat tanpa ada satupun tiang yang menyangganya? Tidak ada satupun penyokong, tidak ada yang nahan, namun tetap dia berada di atas dan tidak runtuh. Bayangkan manusia tidak secerdas apapun manusia, mereka tidak bisa menciptakan bangunan yang tidak memiliki tiang, tidak memiliki penyangga, tidak ada. Nah, ini luar biasanya. Tidakkah kita berpikir? Ya. Kemudian itu dari sisi pertama. Dari sisi kedua, kalau kita memandang kepada langit, langit itu tidak ada di satu tempat lebih rendah, kemudian di tempat yang lain lebih tinggi, kayak buatan manusia. Ya, manusia kalau masang plafon misalnya, coba ibu-ibu lihat ke atas, ya. Semulus apapun pasti kita lihat di situ ada gelombang, ada bengkok, ada ini, ada cacat, dan tidak demikian pada langit. Padahal luas langit seberapa luas dengan luas bangunan yang dibuat oleh manusia, tidak ada apa-apanya bangunan manusia. Namun ciptakan Allah tidak ada yang turun, tidak ada yang naik, tidak ada bolong, tidak ada terbelah, tidak ada yang miring. Lihatlah betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana Allah menancapkan gunung-gunung sehingga menguatkan bumi. Ketika hari kiamat terjadi, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, ya, di mana gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu-bulu domba yang diterpa angin, yang ditiup, ya. Terangkat gunung-gunung sehingga, ya, pasak penguat bumi ini sehingga tidak bergoncang, itu tidak lagi ada, sehingga bumi pun bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lihat betapa kokohnya gunung-gunung tersebut tertancap, dan sekali lagi gunung-gunung adalah pasak untuk bumi ini agar bumi tidak bergoncang. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghamparkan bumi ini?
Bayangkan ummahat dan akhwat sekalian, ya, kita mudah melakukan perjalanan yang mungkin orang-orang terdahulu kita tidak pernah memikirkan, sekarang Allah hamparkan. Allah permudah kita untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, untuk menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Allah hamparkan, Allah permudah. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, ya. Dan ingatlah wahai Muhammad, tugasmu hanya sebatas memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Allah tidak pernah menjadikanmu memberikan hak otoriter atasmu kepada mereka, untuk mereka. Ajak mereka kepada kebaikan, tapi engkau tidak punya wewenang untuk memaksakan kehendakmu atas mereka. Ini tugas Nabi, dan beliau adalah seorang Nabi, menyampaikan, ya, menjelaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk memeluk agama Allah. Namun beliau tidak memiliki kuasa untuk bisa memaksakan manusia. Jika demikian halnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka ini lebih pantas untuk kita lekatkan baik-baik di dalam benak kita para duat. Ya, atau secara umum kita ingin berdakwah di jalan Allah, kita tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ajak mereka kepada kebaikan, tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran, perlihatkan mereka keindahan Islam, buat mereka tertarik untuk mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya. Selebihnya hati-hati manusia, Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Allah Ta'ala mengingatkan Nabi SAW ketika Nabi begitu sedih di saat paman beliau meninggal, setelah mengucapkan bal ala millati Abdul Muttalib, aku memilih bertahan di atas agama bapakku Abdul Muttalib. Begitu besar harapan dan keinginan Nabi akan hidayah pamannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah menunjukkan kebenaran kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini harus kita ingat, ikhwas sekalian, akhwat dan ummahat sekalian. Tugas kita menyampaikan, menjelaskan, menunjukkan, tidak lebih. Mereka menjawab alhamdulillah, tidak, jangan pernah putus asa. Terus ulangi nasihat dan dakwah tersebut, sertakan dengan doa, bila perlu hiasi dengan pemberian hidayah, muamalah yang indah dan baik, sopan santun kita kedepankan. Selebihnya hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Baik. Walakin man tawalla minhum 'anil iman wa kafara billahi wa birasulih. Ya. Adapun orang-orang yang berpaling dan mereka memilih jalan kekufuran, dakwahi mereka. Dan jika mereka tidak memenuhi seruan tersebut, ada tahapan tawarkan jizyah, jika tidak, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jihad adalah ibadah yang tidak bisa terlepas daripada arahan dan perintah dari pemimpin. Artinya orang-orang yang memilih berpaling, orang-orang yang memilih untuk membangkang dari syariat Allah, berikan peringatan. Jika tidak, tawarkan kepada mereka untuk membayar upeti. Jika tidak, maka jihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita ini, ketika kita tidak berjihad dengan senjata, maka kita berjihad dengan hujjah. Allah Ta'ala berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadilah mereka, ya, dengannya, yaitu dengan Al-Quran, jihad yang besar. Jadi Allah menamakan jihad dengan Al-Quran juga sebagai bentuk jihad, ya, dengan tulisan, dengan kajian, kita menjelaskan kebenaran dan berusaha untuk menjelaskan kebatilan sebagai sebuah kebatilan dan memperingatkan orang-orang agar tidak terjatuh ke dalamnya. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, itu orang-orang yang kafir dan berpaling tadi, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang besar. Inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka akan dikembalikan, dan atas kami hisab mereka. Kalau engkau sudah tegakkan apa yang menjadi kewajibanmu, ya sudah, ya, tugasmu telah selesai.
Mereka berpaling, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Selebihnya, ingat mereka akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah tidak mungkin akan membiarkan orang-orang yang memusuhinya dan Rasulnya mendapatkan kebaikan. Mereka akan dikembalikan kepada Allah. Allah tahu bagaimana sepak terjang track record kehidupan mereka selama mereka hidup di dunia ini. Allah akan hisab dan Allah akan balas. Dan tidak ada hiburan yang lebih besar bagi kita yang berjuang di jalan dakwah melebihi hiburan ini, jamaah sekalian. Ingat, tugas kita menyampaikan, menjelaskan kebenaran, mengingatkan ini batil agar orang lain tidak terjatuh ke dalamnya. Selepasnya biarkan dia memilih, biarkan dia bersikap sesuai dengan taufik yang Allah berikan kepadanya. Doakan kebaikan, ya. Setelah kita maksimal, kita tidak memiliki wewenang untuk memaksa. Kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Yang baik akan mendapatkan ganjaran kebaikan, dan yang melakukan keburukan dia tidak akan mendapatkan melainkan apa yang telah dia usahakan. Taib, ini dia firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa cinta, harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rahmat dan kenikmatan Allah sebagai prioritas, ya, sebagai motivasi terbesar di dalam hidup kita. Dan kita khawatir dan takut jika kita berpaling, bahwasannya siksa Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih akan menimpa kita. Demikian ummahat dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga apa yang singkat ini bisa diambil kebaikan dan manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru datangnya dari diri kami pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala macam bentuk kekeliruan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.